Hai, selamat pagi dan salam Imago Dei. Salam berjumpa lagi anak-anak sekalian dengan saya Mr. Joey Sinaga dalam pembelajaran daring ini. Hari ini kita kembali akan membahas sesuatu yang menarik dalam matematika mengenai Pitagoras, khususnya dalam konteks segitiga istimewa. Segitiga istimewa ini memiliki sisi-sisi yang memiliki hubungan khusus berdasarkan teorema Pitagoras. Jadi, jika kalian penasaran bagaimana menggali rahasia segitiga ini, mari kita bersama-sama menjelajahi dan memahami trik-triknya agar kita bisa menggunakan pengetahuan ini dengan mudah dalam perhitungan dan situasi nyata. Sediakan pensil dan kertas, dan mari kita mulai petualangan matematika kita hari ini. Anak-anak sekalian, target pembelajaran kita terkait Pitagoras pada segitiga istimewa yang pertama, mengetahui perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Yang kedua, mengetahui perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang memiliki sudut 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Jadi, pada segitiga istimewa yang dimaksud adalah yaitu 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Artinya ini merupakan segitiga siku-siku sembarang. Ya, artinya sisi-sisinya berbeda satu sama lain. Perhatikan gambar di bawahnya. Jadi, untuk sisi miringnya atau hipotenusanya yaitu sebesar 2A. Sementara untuk sisi tegak lurusnya atau sisi penyikunya yaitu A dan A akar 3. Nah, dari mana nilai ini? Ini menggunakan konsep trigonometri. Namun untuk saat ini tidak terlalu kita bahas mendalam karena ini akan kamu pelajari kembali nanti saat kamu SMA. Jadi, langsung saja untuk hipotenusanya yaitu sebesar 2A. Sisi penyikunya yang untuk tegak lurusnya yaitu A dan sisi sampingnya A akar 3. Jadi nilai A di sini adalah sebagai faktor skalanya ataupun perkaliannya gitu. Ya, jadi kamu bisa mengingat kembali materi perbandingan di kelas 7. Ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Maka yang saat ini kita pelajari adalah perbandingan senilai. Artinya apa? Ketika besaran satu naik, maka besaran lain juga akan naik. Dan sebaliknya jika besaran satunya turun, maka besaran lainnya juga turun. Nah, itu berlaku di perbandingan kali ini. Sehingga berdasarkan gambar di samping, perbandingan sisi-sisi pada segitiga tersebut adalah A banding A akar 3 banding 2A. Sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Nilai A-nya itu bisa dieliminasi. Sehingga tinggal 1, lalu tinggal akar 3 dan 2. Nah, sekali lagi, ingat kembali konsep perbandingan ya. Satuan itu tidak diperlukan. Sehingga itulah bentuk sederhana dari bentuk umum ini, perbandingan tersebut, yaitu 1 banding akar 3 banding 2. Nah, apa tujuannya? Seandainya saja nanti si hipotenusanya adalah 12, gitu ya. Hipotenusanya adalah 12. Maka artinya apa? Jika bentuk segitiga siku-sikunya seperti gambar di samping ini yang kalian lihat,
Maka artinya apa? Hipotenusanya kan 12. Sementara untuk perbandingannya adalah 2A. Artinya apa? 2A sama dengan 12. Sehingga diperoleh faktor pengalinya yaitu A sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Maka nilai A-nya 6. Sehingga dapat kita nanti ketahui untuk sisi tegaknya itu yang si A ya nilainya 6. Sementara untuk sisi yang sampingnya yang A akar 3 yaitu menjadi 6 akar 3. Paham ya sampai di sini ya? Nanti kita bahas lebih dalam lagi untuk di bagian contohnya. Ini untuk sebagai pengantarnya. Namun yang perlu kamu ingat ya, perhatikan posisi sudutnya. Ya, jika nanti sudut 30 derajatnya berada di atas ya, artinya kita coba rocker 30 derajat ini berada di atas dan 60 derajat ini di bawahnya, maka posisi yang A dan A akar 3 ini juga berubah. Jadi sekali lagi perlu ketelitian dan visualisasi terhadap soal yang dimaksud nantinya. Paham ya maksud yang saya sampaikan? Supaya nanti tidak keliru dalam penyelesaian. Jadi sekali lagi diperhatikan bentuk segitiganya, posisi sudutnya, lalu buat perbandingannya. Nah itu dia untuk segitiga dengan derajatnya 30, 60, dan 90. Begitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Segitiga dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Nah jadi yang kedua ini juga tidak jauh berbeda konsep pemahamannya dengan slide yang sebelumnya ya. Jadi yang membedakan di sini hanya derajatnya. Sekarang perhatikan gambar di bawahnya. Nah, ini adalah segitiga, siku-siku, sama kaki. Kenapa dikatakan sama kaki? Karena ada dua besaran sudut yang sama besar. Jadi, nah ini juga termasuk dalam segitiga istimewa. Sehingga perbandingan sisinya ya pada segitiga tersebut adalah A banding A banding A akar 2 sama dengan 1 banding 1 banding akar 2. Jadi sekali lagi dari mana nilai itu? Ya, nilai akar 2, 1 itu dari konsep trigonometri. Ya, nanti di SMA bakalan kamu pelajari lagi. Jadi ini langsung saja bentuk perbandingannya yaitu 1 banding 1 banding akar 2. Gimana? Hipotenusanya yaitu A akar 2, sementara untuk sisi penyiku lainnya adalah A. Jadi ini tidak terlalu sulit ya. Contohnya saja lagi. Andai kata hipotenusanya adalah 12. Maka nilai A akar 2 harus sama dengan 12. Artinya bisa kita tulis A akar 2 sama dengan 12. Maka nilai A sama dengan 12 per akar 2. Nah ini kan bentuk pecahan ya. Maka kita rasionalkan. Atas bawah kita kali akar 2. Menjadi apa? A sama dengan 12 dikali akar 2 per akar 2 kali akar 2. A sama dengan 12 akar 2 per akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Sehingga 12 dengan 2 bisa dieliminasi. Sama-sama bagi 2 berarti tinggal 6 ya. 12 bagi 2 kan 6 ya sisanya. Sementara 2-nya itu habis tinggal 1 ya, sisa 1. Maka nilai A sama dengan 6 akar 2. Itu nilainya. Oke. Nilainya sekali lagi 6 akar 2 itu nilai A. Sehingga untuk nilai dari sisi penyikunya yang si A ini yang berdua adalah
6 akar 2. Jadi ya cukup mudah ya untuk memahami Pitagoras pada segitiga istimewa ini ya. Jadi ya begitulah konsepnya. Jadi jangan bingung untuk yang segitiga 45, 45 dan 90 derajat ini. Ya, jadi kalau ini bebas saja ya. Karena dua derajatnya sama. Jadi ya tidak perlu khawatir posisinya bagaimana, sudah seperti ini. Namun untuk yang sebelumnya perlu memperhatikan posisi sudutnya agar tidak salah dalam penulisan perbandingannya. Oke, bisa ya dimengerti ya untuk perbandingan sisi pada segitiga yang memiliki derajat 45, 45, 90. Baik anak-anak, agar kalian dapat lebih mengerti dari konsep Pitagoras pada segitiga istimewa ini, mari perhatikan contoh berikut dan kita latih. Contoh yang pertama, diketahui segitiga PQR siku-siku di P. Begitu ya, siku-siku di P. Dengan sudut PQR-nya sama dengan 30 derajat dan panjang PQ sama dengan 12 cm. Hitunglah panjang PR dan QR. Nah, jadi yang perlu kamu ingat, pahami soalnya. Yaitu yang pertama, diketahui segitiga PQR siku-siku. Artinya kita gambar saja dulu segitiga siku-siku. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke. Siku-sikunya buat di sini. Nah, oke. Katanya siku-siku di P, maka buat di sini P. Nah, terserah mau ini Q-nya boleh atau R-nya itu boleh ya. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya ya. Nah, katanya sudut PQR, sudut PQR berarti ini sudutnya. Sudutnya berapa di sini? 30 derajat. Oke. Kemudian panjang PQ adalah 12 cm, berarti ini ya PQ. Ini dia 12 cm. Nah, yang ditanya adalah hitung panjang PR dan QR ya. Maka tadi sekali lagi diketahui ya, panjang PQ ya, panjang PQ-nya sama dengan 12 cm. Kemudian sudut PQR itu sama dengan 30 derajat. Yang ditanya adalah yang pertama itu panjang PR berapa. Oke, yang kedua panjang QR berapa. Nah, jawab ya, jawab. Oke, kita gunakan tinta hitam. Nah, jadi ingat ya, tadi kalau kita lihat kembali konsep ini lebih kepada apa bentuk? Iya, segitiga siku-siku dengan derajat 30, 60 dan 90 kan? Nah, ini dia yang 60-nya. Nah, oke, gitu ya. Sementara tadi di gambar kita ya, konsepnya kan begini ya. Nah, ini konsepnya tadi. Yang di sini 60, begitu ya. Ini 60, di sini 30. Begitu kan? Nah, sementara di soal berbeda ya. Coba perhatikan tadi di sini berapa? Iya, di sini adalah 2A. Sementara di sini A akar 3. Dan di sini adalah A. Gitu ya. Maka ini artinya apa? Apakah si A sama dengan 12? Kalau kamu mengira A sama dengan 12, maka salah total. Ya, karena posisi sudutnya berbeda ya. Perhatikan, posisi sudutnya berbeda. Maka yang seharusnya adalah apa? Bukan yang ini. Yang seharusnya ini, iya, si A akar 3 ini sama dengan 12. Begitu. Jadi posisinya dan posisi sudutnya harus benar ya. Diperhatikan. Ya, lihat di sini posisi sudutnya kan berbeda ya. Di atas 60 yang ini. Yang ini 30 di bawah. Sementara ini kebalik. Maka posisinya harus kita roker. Maka dapat kita peroleh apa? Iya,
yang benarnya adalah A akar 3 itulah yang sama dengan 12 cm. Paham ya posisinya ya? Nah, maka ini tinggal kanan kiri kita bagi akar 3. Maka diperoleh A ini menjadi 12 cm per akar 3. Ya kan? Maka ini jika kita rasionalkan menjadi 12 per akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3. Ya, ini bentuk merasionalkan ya, ini kali. Maka A sama dengan 12 akar 3 per akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 ya 3. Nah, ini kan bisa coret ya. Ini eliminasi 3 dengan 12 sisa 4. Maka nilai A-nya berapa? Iya, nilai A-nya sama dengan 4 akar 3. Nah, kita sudah dapat nilai A-nya. Artinya di sini apa? PR ini adalah nilai si A. Sorry, kita buat warna lain ya. Oke. Jadi si PR ini nilainya adalah si A. Begitu. Sementara yang hipotenusa ya tetap 2A. Oke, bisa ya. Maka kita tinggal melanjutkannya saja. Oke, yang pertama PR. Ternyata panjang PR itu sama dengan A. Maka PR sama dengan tadi berapa nilai A yang kita dapat? 4 akar 3. Oke, selesai. Yang kedua apa yang ditanya? Panjang QR. QR itu apa tadi? Iya, hipotenusa. Perbandingannya adalah 2A. Ya udah, QR sama dengan 2 dikali A-nya. Berarti 2 dikali 4 akar 3. Sama dengan, oke, 2 kali 4, 8. Kali akar 3 ya 8 akar 3. Selesai. Dapat nilai PR-nya adalah 4 akar 3 dan QR-nya adalah 8 akar 3. Maka kalau kita buktikan dengan Pitagoras ya, rumus Pitagoras memenuhi itu ya, 8 akar 3 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat itu hasilnya sama dengan 12 kuadrat. Ya, boleh kamu buktikan sendiri benar atau tidak. Nah, kira-kira begitulah untuk menjawab nomor 1. Paham ya? Kita lanjut nomor 2. Oke. Nah, nomor 2. Sebuah eskalator menghubungkan lantai 1 dan lantai 2 sebuah gedung. Jarak lantai 1 dan lantai 2 adalah 4 meter. Jika kemiringan eskalatornya 30 derajat, berapakah panjang eskalator tersebut? Nah, ini juga soalnya lumayan ya. Oke, kita gambar saja. Anggap saja ini lantai 1. Itu ya, ini lantai 1. Tentu di sini lantai 2-nya gitu ya, di atas ya. Ini 2. Kemudian ada eskalator, katakan saja ini eskalatornya. Oke. Kemudian tinggi. Nah, namanya tinggi selalu itu tegak lurus ya, jadi anggap saja ini tegak lurus. Oke, saya tekankan sekali lagi, tinggi ya, tinggi berarti ya tegak lurus ya, sudah pasti tegak lurus. Maka tadi tingginya berapa? 4 meter gitu ya. Kemudian perlu dipahami di sini, ini lihat, jika kemiringan eskalator ya, kemiringan eskalator berarti yang mana kemiringannya? Yang ini ya, bukan yang ini. Yang inilah dia kemiringannya, yaitu 30 derajat. Oke, sudah. Mari kita selesaikan. Oke, saya mau warna biru deh. Oke, apa yang diketahui? Ya, diketahui. Oke, kita buat ini hurufnya ya. A, B, C gitu ya. Oke, diketahui panjang BC itu 4 meter. Kemudian apa ini? Sudut BAC
C. Itu 30 derajat. Yang ditanya apa? Iya, yang ditanya adalah berapakah panjang eskalator? Itu ya, panjang eskalator. Berarti panjang eskalator yang ini ya. Nah, dari A ke C ya. Oke, dari A ke C panjang eskalatornya berapa? Jawab. Oke. Nah, bagaimana? Ya sudah, kita gunakan konsep tadi. Jika ini bentuknya ya, tadi kembali lagi ingat rumusnya ya, atau perbandingannya ya. Tadi perbandingannya begini kan, jika gambarnya seperti ini kan. Oke, anggap saja ini segitiga siku-siku ya. Ya, ini 2A, ini tadi A akar 3, sementara ini A, begitu ya. Tapi di sini sudutnya adalah 60 derajat, sementara di sini 30 derajat. Maka coba bandingkan gambar yang ini ya dengan gambar pada soal. Maka apa yang bisa kamu dapatkan? Maka AB itu apa? AB. Iya, AB itu adalah nilainya adalah A akar 3. Sementara si 4 ini apa? Nah, ini kan menjadi 60 derajat ya. Ini 30, ini 90, berarti 60-nya. Oke. Maka si 4 meter ini apa? Nilai si? Iya, nilai si A-nya. Dan yang AC ya, yang miringnya ya 2A. Nah, sama cara pengerjaannya. Oke. Kita kerjakan. Maka apa? Yang pertama dapat kita ketahui bahwasanya ya, bahwasanya A sama dengan 4 meter. Begitu ya. Sehingga kita kan mencari nilai AC ya. Sedemikian sehingga iya, AC sama dengan 2A. Itu 2 dikali 4 meter. Nah, itu AC-nya ya. Maka panjang AC sama dengan 2 kali 4 ya 8 meter. Kesimpulannya apa? Kesimpulan ya, panjang eskalator ya adalah 8 meter. Oke, bisa ya? Bisa dipahami ya untuk nomor 2 ya. Oke, ya tidak ada kesulitan ya di sini ya. Yang penting kamu benar-benar paham posisi letak sudutnya. Ya, jadi jangan terbalik-terbalik. Oke, baik ya. Kita lanjut ke nomor 3 agar lebih paham secara mendalam ya terkait Pitagoras pada segitiga istimewa. Oke, soal yang terakhir ya, contoh yang terakhir ini yaitu panjang diagonal sebuah persegi adalah 15 akar 2 cm ya. Nah, ingat di sini persegi berarti nanti iya sisinya sama ya, sisinya sama. Kemudian ini panjang diagonalnya. Yang ditanya adalah kelilingnya dan luas persegi. Nah, oke, langsung kita gambarkan saja. Jadi ada sebuah persegi begitu ya. Nah, ini perseginya. Oke. Kemudian nah, ada panjang diagonal. Panjang diagonal yang mana? Nah, ini dia panjang diagonal. Ini ya. Oke. Nah, inilah panjang diagonalnya. Katanya panjang diagonalnya adalah 15 akar 2 cm ya. Nah, ingat anak-anak sekalian, persegi itu sudah pasti sudut-sudutnya adalah sebesar 90 derajat ya. Nah, 90 derajat, ini juga 90 derajat. Nah, ini juga 90 derajat, ini juga 90 derajat. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, kan ada diagonalnya ya. Diagonalnya ini ternyata membagi dua sudutnya menjadi sama besar. Sehingga apa? Iya, sehingga segininya itu adalah berapa derajat?
Iya, ini adalah 45 derajat. Ya, segininya 45 derajat. Ini 45 derajat. Ternyata bentuk jika kita perhatikan ya, kita perhatikan segitiganya menjadi yang ini. Ini segitiganya gitu ya. Oke. Ini segitiganya. Katakan saja tadi ini adalah persegi P Q R S. Ternyata bentuk segitiga P Q R S ini dia P Q R ya, PQR ya, segitiga PQR. Nah, ini 45, ini 45. Oke. Dan panjangnya ini adalah 15 akar 2. Nah, jika kita bandingkan ya, jika kita bandingkan dengan tadi konsep perbandingan yang 45 90 ya, yang seperti ini. Oke. Ini dia. Ini yang 45 derajat, ini 45 derajat. Nah, hipotenusanya tadi berapa besarannya? Iya, A akar 2. Sorry ya, kita buat tinta warna lain ya. Kita hapus aja dulu. Oke. Kita buat warna biru. Ya, ini adalah hipotenusanya adalah A akar 2, sementara sisi lainnya adalah A. Maka yang ini artinya apa? Ya, gambar yang orange ini, segitiga yang orange. Ya, PQ-nya adalah A, QR-nya adalah A. Dan 15 akar 2-nya adalah apa? Iya, 15 akar 2-nya itu adalah A akar 2. Gitu ya. Sehingga apa yang dapat kita tuliskan? Sehingga A akar 2 itu harus sama dengan 15 akar 2. Nah, sama-sama bagi akar 2. Ya, sama-sama bagi akar 2. Berarti A akar 2 ya, 15 akar 2 tadi sama-sama bagi akar 2. Ini bagi akar 2. Maka ini bisa kita eliminasi. Sehingga kita peroleh apa? Ya, yang kita peroleh A sama dengan 15. Dengan demikian ya, panjang PQ itu sama dengan 15. Begitu juga dengan QR sama dengan 15. Oke ya, jadi gambar perseginya menjadi gambar perseginya dengan ukuran ini dia. Inilah perseginya ya. Nah, berapa panjang sisinya? Iya, panjang sisinya ini 15, ini 15, ini 15, ini 15. Yang ditanya apa? Yang pertama yang ditanya adalah keliling perseginya. Keliling persegi apa? 4 kali sisinya. Berapa sisinya? 15. Berarti 4 kali 15 sama dengan 60. Itulah keliling perseginya. Nah, selanjutnya apa? Oke. Selanjutnya yang ditanya adalah luas persegi. Luas persegi apa? Sisi kali sisi. Sisinya berapa? 15 kali 15 sama dengan 225. Itulah untuk mencari luasnya ya. Ini 225 tadi cm ya, cm kuadrat, satuan luas kuadrat ya, keliling ya cm. Sehingga sudah kita dapat ya, kita sudah dapat kelilingnya 60 cm dan luas perseginya adalah 225 cm kuadrat. Gampang ya untuk nomor 3 ya. Jadi kira-kira seperti itulah untuk
kaitan dari Pitagoras dalam segitiga istimewa terhadap penyelesaian masalah seperti ini. Oke ya, dapat dipahami ya. Baik anak-anak sekalian, sebagai motivasi untuk mengakhiri video pembelajaran ini, yaitu stay positive, work hard, and go out and make your goals happen. Thank you. Terima kasih anak-anak sekalian telah bersama-sama belajar tentang Pitagoras pada segitiga istimewa hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Ingatlah, matematika itu seperti petualangan yang penuh keajaiban dan logika. Mari terus menjaga semangat belajar kita agar bisa menghadapi tantangan lainnya. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu diperjelas, jangan ragu untuk bertanya. Selamat belajar dan semoga kalian dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam Imago Dei.